Salam, salawat dan serta salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, malam hari ini kita mari bersama-sama mendengar tausiah yang akan sampaikan oleh Ustaz Anang. Mudah-mudahan dapat menjadi pedoman atau iktibar bagi kita semua atas apa yang akan disampaikannya nanti. Demikian mungkin barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada pembukaan malam ini. Pada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimatullah, muslimat rahimatullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini di tahun yang baru ini, sebetulnya bukan tahun baru ini Pak, tahun lanjutan. Kita masih mengaji, juga masih mampu untuk berkumpul. Jadi siapa yang belum dapat jodoh merapat, siapa yang susah hidupnya merapat, siapa yang pahit getir hidupnya merapat, siapa yang sudah mati-matian tiap hari merapat ke kajian saya. Semuanya merapat. Yang susah-susah dunia itu ayo mulai ngaji. 2024 ini jangan ditinggal-tinggalkan. Ini tahun karma ini. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita ke masjid hanya mengeluh sama Allah, ya Allah hidup saya sempit, ya jalan solusinya mana? Salat, ya salatnya yang bagaimana? Jadi saya perkenalkan diri dulu. Mungkin bapak-bapak ibu ada yang sudah kenal sama saya. Saya tiap hari lewat sini, cuman saya tuh nyamar Pak, nggak nampak kalau saya itu Ustadz. Saya hidup di lingkungan bapak-bapak dengan pakaian biasa-biasa saja. Karena ada Ustadz itu pakainya gamis kemana-mana pakai peci, kalau saya enggak Pak. Penampilan saya malah nggak tahu kalau nggak nyangka kalau saya itu Ustadz. Saya ketua Korp Mubalik di Muhammadiyah. Ketuanya saya tuh Pak, anggota-anggota itu LC semua. Dan juga dulu sempat saya menjabat ketua Masjid Dakwah sebentar, tapi walaupun sebentar alhamdulillah lah ya Pak, dapat amanah. Dan kemudian anak saya satu ini baru kecil, umur 6 tahun, mau masuk TK SD besok umur 7 tahun, sementara ayahnya sudah 56 tahun. Masya Allah. Mau dilawan kodrat Allah tidak mungkin. Dokter bilang begitu dia lahir, Ustaz sudah cukup saja katanya. Ya apa yang mau cukup, baru satu datang. Bapak-bapak, ibu rahimatullah, ini YouTube Pak, live.
Enggak. Pegangan aja ya. Nanti setelah selesai. Oh ya, oke, baik. Ada satu amalan yang lupa oleh para ahli agama, ustadz-ustadz, ulama-ulama, apalagi kita yang awam. Paling-paling hanya sebatas iyalah, saya tahu, saya lebih tahu. Tapi melaksanakannya Pak, orang-orang pilihan yang bisa. Orang yang betul-betul ditunjuk sama Allah, betul-betul dipilih sama Allah, tidak sembarang orang. Kalau minggu depan masih bertemu saya, insya Allah kita lanjut. Kalau tidak, hari ini, jam ini saya tuntaskan kajian kita. Diriwayatkan oleh Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyuhal amalil ahabbu ila Allah ta'ala as-salatu 'ala waqtiha summa ayyu qal birrul walidain qul summa ayyul jihadul fisabilillah. Hadis yang disampaikan oleh Al-Muttafaqu alaih. Ada amalan, 3 amalan yang dicintai oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua itu birrul walidain. Yang ketiga itu jihad fisabilillah. Untuk kajian sholat saya mungkin nanti kita kaji ke bawah dulu, yaitu birrul walidain. Nah, kajian birrul walidain ini merupakan penentu, menjadi penentu, menjadi ketentuan seseorang itu di akhir ayatnya, bisakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Kita yang hadir di sini, saya yakin kita tak tahu pasti nih mati kita besok bagaimana. Apakah mati husnul khotimah itu ciri-cirinya bagaimana? Yang namanya mati su'ul khotimah itu bagaimana, kita tidak tahu. Kadang-kadang saya siap Ustadz mengingat kematian, tapi hanya beberapa menit saja. Sesudahnya kita takkan mampu. Percaya apa tidak percaya, inilah kenyataan kita pada hari ini. Kenapa Ustadz mengaji birrul walidain? Mohon maaf, tak semua Ustadz sekarang yang mengaji itu yang mengembalikan daya ingat kita yang sudah tua ini ke orang tua kita. Walaupun kita sekarang sudah menua, sudah menjabat gelar orang tua, namun bukan berarti kita bisa lepas daripada orang tua. Birrul walidain itu terdiri dari kata biru dan al-walidain. Al-walidain, biru al-walidain. Artinya apa? Kebajikan. Jadi al-biru walidain, birrul walidain, kebajikan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, al-walidain itu artinya, birru itu tadi kebajikan, al-walidain itu artinya 2 orang tua, ibu dan bapak. Kalau bapak ibu kaum muslimin muslimat mau menuntut ilmu, tuntutlah ilmu ini dulu. Jangan taksin yang dikejar, fikih yang dikejar, tauhid yang dikejar, tuntut ilmu ini dulu. Karena di dalam riwayat Utsman bin Affan, Bukhari dan Muslim, itu seorang ahli ibadah, Jurais, tak mampu Pak, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tak bisa. Man kana akhiru min kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Ini mati yang dikehendaki oleh Rasulullah.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak boleh kita ini mati kalau enggak dalam keadaan muslim. Tapi anehnya, seorang pemuda yang ahli ibadah kok enggak bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Tak bisa. Sholat nomor 1, puasa nomor 1, zakat nomor 1, haji nomor 1, taksinya nomor 1, bacaan Al-Qurannya hebat, tajwidnya luar biasa, muamalahnya luar biasa. Kenapa kok nggak bisa pada akhirnya ayatnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah? Ada yang jawab tuh, udah nyambung. Ini kadang-kadang mohon maaf, ini ustadz kalau lupa ya saya ingatkan. Saya sering ngomong, walaupun kita yang di depan ini belum tentu hebat nih Bu. Imam kita tuh belum tentu hebat. Belum tentu imam kita atau ustadz yang duduk di sini ini orang-orang hebat semua sama orang tuanya. Belum tentu. Saya yakinkan itu. Saya sudah tanya, berapa orang ustadz yang memiliki orang tuanya mati mengucap kalimat la ilaha illallah. Tak ada yang jawab Pak dari 50 orang. Saya di sini Ustaz, ibu saya di kampung. Itu jadi masalah. Padahal seandainya dia tahu bahwa ibu itu memiliki peranan penting di dalam kedudukan sebagai seorang ibu di dalam agama. Tapi lihat, sekarang ibu bersusah payah mencari nafkah untuk anaknya, sampai ibu tidak sholat, ibunya tidak baca hadis, tidak baca Al-Quran. Mohon maaf, kalau ada ibu-ibu yang belum paham betul tentang agama, anaknya ustadz pun tidak sanggup jadi ustadz bagi ibunya. Sanggupnya jadi apa Pak? Bagi orang lain. Padahal ibu itu umat. Pernah nggak ngajarin ibunya di rumah? Bu, begini cara berwuduk Bu, kalau ibu belum bisa Bu. Bu, begini Bu, baca ayat Bu, pelan-pelan Bu. Pernah nggak? Kenapa jurai seorang pemuda itu mati, tidak mau dalam penderitaan sakaratul maut, tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah karena tidak mendapat ridho daripada ibunya. Jadi sekarang kita jangan bangga-bangga ini, yang sudah punya ilmu taksin setinggi gunung, zakatnya luar biasa, sholatnya sudah biasa, jangan bangga. Nggak akan ada itu. Kalau ibu tadi di rumah atau ayah itu terabaikan, nonsen. Ini sudah terbukti Pak. Coba tanya sama bapak-bapak yang sukses-sukses, hartanya oke, hidupnya bahagia, anaknya tanya, Bapak bagaimana sama ibu? Kok tidak sayangnya sama orang ibunya entahlah. Mana ada orang yang suka merawat ibunya tuh hidupnya susah? Tunjukkan sama saya Pak, kalau ada Pak. Tak ada. Tapi orang menderita, sengsara hidupnya, payah cari jodoh, payah cari kerjaan, tidak ada dana begini-begini. Bagaimana terhadap ibunya? Cari solusinya ke ibu. Apakah ibu ini sudah kita nafkahi atau kita biarkan pada saat dia sakit? Allahu Akbar. Ini penentu nih Pak. Sudahkah ibu saya angkatkan tangannya untuk takbir tatkala dia tidak berdaya, tatkala dia sakit? Sudahkah dia ambilkan wudhu dia? Nah, ini bagi ustadz. Ambilkan wudhu dia, paling minimal itu Pak. Dia tidur dalam keadaan berwudhu. Kalaupun besok nyawanya diambil sama Allah, dia dalam keadaan berwudhu. Jangan kita biarkan. Kita lebih berat kepada anak istri kita. Ingat itu bapak-bapak ibu rahimatullah. Seorang suami itu milik ibunya, istri milik suaminya. Banyak orang tumpul nerima agama Pak, tapi ada yang sederhana-sederhana aja dia, bakti sama ibunya. Nauzubillah. Ternyata orang-orang yang bertaat kepada ibu ini, wise itu Pak, tidak terkenal di dunia, tapi di bumi, di langit, nama orang dia nyebut. Udah nyambung sana, baru 1 hari baru. Ini kajian ini yang perlu kita dasari Pak, walaupun kita sudah menua. Saya kok selesai sholat itu mesti nangis. Ingat, aduh ya Allah, dosa saya sama ibu saya.
Yang bisa menolong ibu dan bapak ketika sudah meninggal itu anak yang soleh tadi. Dia ingat dosanya kepada ayah dan ibunya, dia doakan, dia bersedekah atas nama ibunya, berinfak atau membadalkan haji atas nama ibunya. Nggak bisa main-main, percaya Pak. Saya 25 tahun ayah dan ibu itu saya rawat Pak, di tangan saya. Dua-duanya la ilaha illallah berangkatnya. Nggak rugi saya. Senang saya jadi anak itu. Alhamdulillah orang tua saya sukses. Padahal ayah itu biasa saja, ibu itu biasa saja. Nggak perlu karena mau taksinan terus kita bangga-banggaan ustadznya harus LC dari Kairo. Begitu ibunya meninggal, bagaimana ibu ustadz meninggalnya? Biasa jangan ustadz dia sakit. Oh lah, jawabannya tidak masuk akal itu. Di zaman Rasulullah yang membuat heboh satu jamaah itu, apabila ada yang sakratul maut atau meninggal, dia tidak mengucap kalimat la ilaha illallah, itu gempar satu RT itu. Ditanya itu Pak, kenapa ini kok matinya nggak mengucap kalimat la ilaha illallah? Apa amalannya ketika hidup dulu? Apa yang dibuatnya kok sampai kayak gini dia? Gak mampu, padahal dia ahli ibadah, ahli sholat, zakatnya banyak. Kenapa? Ternyata dia berbuat kesalahan sama ibunya. Apapun itu kesalahan, wajib kita datangi ibu kita. Sekarang ini sebetulnya kita sudah diberi prioritas untuk Allah, bagi kita itu. Kalau mau ngirim ibu misalnya uang per bulan, mohon maaf bapak-bapak, saya ngambil contoh dari ayah, seorang ayah. Dia bekerja biasa-biasa saja, tapi mengantar uangnya ini dia tidak mau transfer Pak. Dia datangi orang tuanya. Akhir hayatnya memang benar dia bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Dia antar, dia bawa anak dan istrinya. Bisa saja dia transfer tapi dia tak mau. Dia lakukan amalan itu rutin sampai akhir hayatnya. Jadi kita sekarang Ustaz Abu lah tua, bahana si Abu bisa. Pikirkan ibu kita yang dahulu yang sudah meninggal itu. Apa ya kesalahan saya sama ibu? Saya kemarin belum berapa hari ini kesulitan duit saya. Saya ingat ibu ketika itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa saya ya Allah. Tiba-tiba datang aja, besok Ustaz ngaji di sana. Loh, ngaji ini kok soal duit ini, ngeri juga ini saya bilang. Rupanya diajak sama teman jalan-jalan kita ke Sumbar Ustaz. Ayo Ustaz, refreshing. Masya Allah, hanya mengenang kesalahan kita terhadap ibu saja itu Pak. Belum doanya anak yang soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, atau Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amalan sholihan tardahu aslih li fi zuriyati inni tubtu wa ilaika minal muslimin. Apa yang mau dibanggakan? Oh, baju kita, topi kita ini, peci kita ini, jas kita ini, atau ayat-ayat yang kita baca untuk menunjukkan bahwa kita ahli agama. Tapi ibu kita di rumah yang lemah, yang belum bisa menunaikan sholat hanya karena mencari nafkah untuk kita, apa kita biarkan? Bimbing, tunjukkan sebelum jadi ustadz umat yang lain. Bu begini berwudu bu. Kalau dia sakit lagi, apalagi saat ibu itu stroke, bagaimana ibu itu mau tahu? Bagaimana dia mau sholat nak? Dia ibu itu akan diam saja. Kalau kita yang anaknya yang paham dengan agama tidak mau tahu, dia akan diam. Suatu waktu kita akan mengalami kesulitan, kita lupa kenapa hidup saya seperti ini. Padahal dia biarkan ibunya. Nauzubillah. Nah, jadi riwayat hadis itu yang disampaikan Bukhari dan Muslim dikandungkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada seorang pemuda, dia sudah dalam keadaan penderitaan sakratul maut. Tapi kami bimbing talqin. Jadi talqin itu Bapak-bapak Ibu rahmatullah bukan di atas kuburan. Talqin itu pada saat talqinkan dia dengan la ilaha illallah.
Jangan dibacakan Yasin. Kapan dia mengikuti? Kalau sudah la ilaha illallah, bisikan la ilaha, dia dengar itu. Kalau masih kuat nafasnya, dia dengar. Nah, pada saat itulah sahabat menalkinkan, nggak bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang, baik, saya akan melihat pemuda tersebut. Apa pertanyaan Rasulullah kepada pemuda tersebut pertama kali? Apakah dia sholat? Sholat Rasulullah. Bayangkan Pak, sholat. Ditanya Rasulullah pertama kali, apakah pemuda tersebut sholat? Sholat. Kita ini pemuda semua nih Pak. Sholat. Loh, kenapa dia nggak bisa ucap kalimat la ilaha illallah? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ibunya masih hidup? Masih. Panggil ibunya kemari. Jarak rumah ibunya itu Pak dari Siku ke Sumbar tuh, jauhannya. Anda catatkan pesawat entah apalah, panggilkan. Setelah datang, jumpa. Hai ibu, kamu lihat siapa yang di depan kau ini? Ya Rasulullah, itu anakku. Kemudian Rasulullah mau menunjukkan kepada ibu ini apa kegagalan anaknya. Rasulullah talkinkan, seorang nabi Pak menalkinkan. Nabi bukan main-main ini, bukan orang awam, bukan ustadz biasa, bukan ulama biasa, nabi menalkinkan kalimat la ilaha illallah pada pemuda tersebut, tidak bisa. Tidak mampu. Geleng-geleng dia. Ucapkan olehmu la ilaha illallah, kata Rasulullah. Nabi. Kalau sudah nabi kelasnya menalkinkan Pak, Masya Allah. Kalau ustaz-ustaz boleh lawak, kalau tidak ada. Nabi. Nabi yang nuntun dia pada akhir hayatnya tidak mampu juga. Sadar nggak kita sekarang? Sudah selevel Nabi saja tidak mampu menyelesaikan permasalahan kematian. Dipanggil ibu. Bu, ini sekarang anakmu ini dalam penderitaan sakratul maut. Orang-orang sudah menyiapkan api bakar, kayu bakar. Kalau ibu tidak ridho, anak ini akan kami bakar. Artinya apa Pak? Itu gambaran, bukan dibakar, gambaran bahwa kalau ibunya tidak ridho, dia akan masuk neraka. Digambarkan oleh Rasulullah api dunia, panasnya bukan main. Kalau ibunya tidak ridho, apakah engkau ridho ya ibu? Saya sudah ridho ya Rasulullah. Maka ketika ibunya sudah ridho, hai pemuda, engkau ikuti kata-kataku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ikuti Pak, bisa dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Lantang dia membacanya. Akhirnya dia berangkat, maka Rasulullah katakan, selamat pemuda ini berkah perantara daripada aku. Jadi kalau kita menghadapi orang yang sakratul maut, cepat-cepat Pak, lakukan hal seperti ini. Kalau masih ada sama ibunya, temukan, usahakan. Kalau tidak ada lagi, ya siapa? Adik ibunya. Pokoknya dia harus mendapat ridhonya terlebih dahulu. Ridho. Kalau enggak akan bisa. Penentu. Sekalipun dia ahli agama, kalau sama ibunya enggak ridho. Dalam sebuah riwayat ada seorang anak yang mau naik haji, ibunya buta, tidak bisa melihat, dia tinggalkan, jangan tinggalkan anakku, aku rindu. Begitu dia naik haji, dicincang-cincang orang dia. Hati-hati. Nggak ada juga gunanya kita, oh saya sudah hebat taksin Ustaz, saya udah ngaji gini Ustaz, aduh tengok ibumu dulu bagaimana. Jangan main-main. Makanya wa khadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah memerintahkan, tiba-tiba hukumnya wajib.
Bagaimana kedudukan birrul walidain ini di dalam ajaran Islam? Ternyata kedudukan ayah dan ibu ini dalam ajaran Islam istimewa, Pak. Kalau naik pesawat tuh fit dia, yang fit, bukan yang ekonomi. Dan daki masin duduk lah pakak lo teringo kan. Nah itulah yang fit istimewa, mahal. Makan diladeni, AC bisa disetel, tapi duduk rancak lapang kalau pesawat. Jadi kedudukan orang tua ini istimewa dalam Islam. Wa idza aghazana misyaqa bani Israila la ta'buduna illallahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu. Perintah solat dan birrul walidain bergandengan. Tak bisa ini, Pak. Dia sholat kok bisa melawan orang tuanya. Dia sholat kok bisa cuek dengan orang tuanya. Ini berarti belum selaras. Kalau pada hari ini ada hati kita yang masih keras sama orang tua, banyak-banyak sedekah, Pak. Minta setiap sedekah ratusan ribu atau puluhan ribu, ya Allah, aku bersedekah minta lembutkan hatiku untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Jangan tinggalkan doanya. Tidak kita laksanakan itu yang jawab ibu tadi, durhaka. Dosa yang paling besar itu ada 3. Pertama, mensekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua ibu bapak. Yang ketiga, menjengukkan janji atau sumpah palsu. Padahal kajian mengenai birrul walidain ini sering tahu kita, cuman tahu-tahu aja. Oh, kita nanti ngaji bisa, Pak. Kita bawa sholatnya cara Rasulullah bisa. Bagaimana hukumnya Imam Masbuk bisa. Tapi nanti ini dulu dasarnya. Kita ilmu tinggi-tinggi, tapi ibu kita bagaimana sekarang? Benarkah ibu kita itu sudah aman di alam sana? Saya aja masih risau sampai saat sekarang. Walaupun ibu saya masih meninggal. Gimana nasib ibu di alam sana? Walaupun anak saya masih kecil. Sebentar lagi saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masih ingat juga sama ibu. Apalagi bapak. Kalau kita sudah prioritas ibu, pasti bapak akan ikut. Tapi lihatlah zaman sekarang. Saya kalau anak melawan sama saya tak salahkan. Saya koreksi diri saya. Saya dulu melawan sama ibunda. Ketika orang bilang dulu ibu mau makan aja, udah mau masuk nasinya, kamu Sekarang saya rasakan. Udah mau makan, anak minta Masya Allah, beginilah ibu dulu ya. Kaitkan dengan ibu kegiatan kita itu. Kalau yang sudah tidak ada. Kalau yang masih ada di rumah, jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan dia sendiri. Ajak dia ke rumah kita, rebut. Atau undi kakak beradik. Hari ini tempat ibu, hari ini tempat kakak, hari ini tempat adik. Jangan dibiarkan. Itu surga pintu bagian tengah. Kalau mau selamat hidup kita dunia wal akhirah, ini kita semua akan menghadapi akhir hayat yang kita tak tahu. Nah, pintu pengabdian la ilaha illallah ternyata terletak kepada ridho ibu. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat ihsan kepada ibu bapanya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berterima kasih kepada ibu bapa langsung sesudah perintah berterima kasih kepada Allah. Bapak-bapak ibu rahmatullah, Rasulullah SAW meletakkan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua ibu bapak itu sebagai dosa besar nomor 2 sesudah syirik. Ngeri nak Pak? Ngeri Pak. Kajian kita nggak usah dalam-dalam. Ngeri. Dosa yang paling besar setelah nomor 2, setelah syirik.
Rasulullah SAW mengaitkan keridhaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keridhaan dan kemarahan orang tua. Ini masalah. Kalau kita mau tahu orang tua itu ridho atau tidak sama kita, bagaimana orang tua terhadap kita? Orang tasawuf ustadznya ada nih, data rekat kajinya udah tinggi, dia bisa langsung ngomong sama Allah. Padahal kita, Allah katakan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, radhiyallahu rabbi fi ridha walidain wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidain. Keridhaan Rabb Allah itu ada pada kedua orang tua. Jadi kalau mau mencari ridha Allah, jangan ke Gunung Kawi, jangan ke dukun, jangan pasang jimat. Pergilah ke rumah orang tua, cari orang tua. Kalau tidak pernah pulang, lama merantau, pulang. Ada satu sahabat saya, Bu, dia di Kampar, baru menikah, ibunya di sini sakit di Rumbai. Dia cerita sama saya, bagaimana saya Ustadz? Saya tinggalkan istri saya, sementara ibu saya di sini menyuruh saya pulang. Pulang, saya bilang, pulang. Ternyata ibunya ini cuma rindu, Pak. Cuma rindu doang. Rindu. Hanya rindu saja pengen ketemu anaknya. Pulang dia pada saat itu. Entah bagaimana dia mencari dana transport itu. Dari Kampar ke Rumbai. Sampai dia mau mengayuh sepeda tengah malam dari jam 8 sampai jam 12 malam dia di Rumbai. Untuk ketemu ibunya saja tuh, Pak. Karena tidak ada dana dia. Akhirnya Ustadz itu alhamdulillah sekarang istrinya soleh, anaknya juga manut-manut semua. Kehidupan biasa saja, masih ceramah juga dia. Begitu suruh pulang naik sepeda dia kayu. Apalagi yang sudah mapan, perekonomian cukup, gaji cukup, masuk nggak sanggup pulang, diperintah pulang. Karena di zaman Rasulullah ada seorang sahabat juga dipanggil, hai Jurais. Ketika itu Jurais ini ahli ibadah, dia sholat di dalam sebuah ruangan. Hai Jurais, kata ibunya, memanggil. Tapi si Jurais diam saja. Dalam hatinya dia berkata, ya Allah, sholatku atau ibuku? Hai Jurais, yang kali kedua dipanggil oleh ibunya, ya Allah, sholatku atau ibuku? Yang ketiga, hai Jurais nggak keluar juga dari kamarnya. Apa kata ibunya? Semoga Jurais tidak mati sebelum melihat wajah pelacur. Jengkelnya, kecewanya hati seorang ibu ketika dia dipanggil tidak datang, tidak menyaut. Akhirnya kejadiannya, datanglah pelacur itu di depan mihrab dia itu, tempat sholat, dengan berteriak, siapa anak yang dikandungmu itu? Ini adalah anak Jurais. Terkejut si Jurais terdengar, loh, kok anak saya? Orang saya ibadah di sini tiap hari kok. Keluar dia dari tempat ibadahnya. Siapa yang mengatakan tadi bahwa itu anak saya? Ini perempuan pengembala kambing ini. Maka dengan kuasa Allah ketika itu bayi itu langsung ditanya, hai bayi, siapa bapakmu? Bapakku adalah pengembala kambing, kata bayi tersebut. Ini gara-gara ibunya yang memanggilnya pulang itu saja tidak disauti, hanya memanggil. Kita bisa berdehem kalau kita sholat wajib itu, makanya sholat wajib itu di masjid. Sholat sunat itu bisa kita tinggalkan. Kita misalnya sholat sunat di rumah. Ini kan kebiasaan Nabi, sholat jamaahnya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Itu kebiasaan Nabi. Kalau kita kan enggak. Padahal hak rumah itu adalah sholat sunat. Hak rumah itu sholat sunat. Makanya sholat wajib itu tuh ramai, kumpul di masjid. Pergi pulang sholat rumah sampai di rumah. Ini yang lebih hebatnya lagi, cara-cara sholat pun sampai hari tua pun kita tidak berubah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ada yang takbirnya begini, ada yang begini, ada yang macam-macam lah. Yang benar yang mana? Yang benar itu yang sholatnya menurut perintah Rasulullah. Misalkan, contoh,
Saya keluar sedikit dari bab, bahwa Rasulullah itu kalau sholat dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ini contoh gini, pelan-pelan Pak. Allahu Akbar, ini sejajar bahunya, ini jajar kiblat, ini menghadap kiblat. Nah. Tapi karena ilmu ini baru sekarang kita kenal, kita anggap, kualitas sase. Padahal baru bantu ilmu patang sore baru. Hari kecil ini kalau dirasa nomor tua itu iko atau iko. Allahu Akbar. Iko ustaz, iko. Innalillah liman hamidah. Iko dan sholat mengikuti saudara Rasulullah itu. Kiblat, Allahu Akbar. Ini sejajar sebahu, ini sejajar atau Allah. Iya, adapkan toh ini ke kiblat, tapi katanya menghadap kiblat. Iko ya kadang-kadang sampai letak kaji-kaji, mana dalilnya tuh? Rasulullah sholat sejajar dengan bahu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Bu, saya dulu begini loh Bu. Setelah tahu hadis ini pelan-pelan nih beranjak-ranjak nih Pak. Ini per bulan, per tahun nih Pak berubahnya nih Pak. Bukan seketika. Berat kalau tak biasa begini itu Pak. Balik. Betul berat ini, nggak bisa. Harus bertahap, beransur-ansur sebagaimana Al-Quran itu. Pelan-pelan. Gak biasa gini, naikkan sikit-sikit saja. Nah, ini namanya kita mengadakan perubahan. Bukannya Anies Baswedan aja, kita juga harus berubah. Sholat kita menuju kedekatan kepada Rasulullah. Because Sami Allah, ini tetap ada Sami Allah liman hamidah. Saya juga kan. Ini pun ada di sini, ada di sini. Ini pun harus menghadap ke kiblat. Terus ada yang beriko begitu. Jangan begini, sudah dari ruku itu kebanyakan Sami Allah liman hamidah, meremeh ya. Makanya Allah tegurkan, kapan orang beriman nih mau beribadah sungguh-sungguh. Walaupun hanya mengangkat tangan, minimal Allahu Akbar kita ini sudah mendekati sunnah Rasul. Belum lagi kalau Rasulullah itu sholat sukanya baju putih-putih. Pakaian kita itu yang sunnah itu adalah warna putih-putih sampai di akhir ayat nanti. Kita terpacu Allahu Akbar. Aku kawan baju Golkar ya. Dia pakai baju Golkar kan di muka awak kan. Tapi itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Begini saja. Nah, yang main-main gini itu tidak ada tuh Pak. Yang tahayat itu tidak ada. Cuma Rasulullah menunjukkan tangan sekali lah. Dari awal sampai akhir. Ini kadang-kadang, ini nyimpang ya dari judul ya sedikit. Kadang-kadang imam sudah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya dibuatnya lo jemaah baru di situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata awal Fatihah baca. Mana di sini? Mana dalilnya? Siapa yang merintah? Mau tanya dulu. Ada nggak dalil? Sudah ada cara. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai azan. Lanjut Ustaz. Langsung aja padahal masih ada sholat rakaat boleh. Sebelum isya atau sholat maghrib, lanjut. Mana hadis? Mana dalilnya memerintahkan lanjut lagi doang? Akhir kamu. Kalau ada mau belajar gini, guru apa? Ada nggak dalilnya memerintahkan sesudah azan langsung komat? Ada? Nggak ada, Bu. Pak, nggak ada tuh. Jangan dibiasakan. Masih ada sholat 2 rakaat itu doa tadi yang dibilang doa, imam bilang doa antara iqamah dengan azan dengan iqamah itu kabul. Itu mustajab doa itu. Jangan langsung lanjutlah Pak Imam gitu ya. Angkecian kok auto trayek lanjutnya. Kamu sholat kamu mau auto. Lanjut Pak Imam gitu. Padahal sholat 2 rakaat itu. Abiko imam lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah, baru kita assalamualaikum. Ikut enggak? Assalamualaikum warahmatullah itu satu-satu lah. Tunggu dulu, biarkan imamnya finish, jangan mendahului imam. Kok kadang-kadang lah Pak, hukumnya mendahului imam itu besok kalau tidak salah, apa Ustaz? Kepalanya diganti dengan kepala himar ya? Di yomil akhir ya? Kuda ya? Nah, diganti dengan kepala kuda. Contoh, imam sudah ruku, Allahu Akbar. Hadis mengatakan apabila engkau dapati imam sementara kau terlambat, imam sudah ruku langsung. Menjak di tubuhnya dulu. Berarti dia duluan tegak atau dia menunggu imam tegak? Siapa yang duluan? Tidak ruku dia. Begitu dia imam ruku, dia tidak ruku, tapi dia tegak dulu. Ditunggu dia imam berdiri. Siapa yang duluan berdiri? Tentu yang terlambat tadi. Berarti dia sudah mendahului imam. Kalau imam sujud, langsung sujud. Kalau imam rukun, dapat kita satu rakaat. Kalau sujud sempurnakan. Jadi kalau ada yang datang lambat sholat, jangan buat barisan baru. Sempurnakanlah sholatlah masing-masing. Karena intinya kita sama-sama sholat jamaah. Jamaah, tidak perlu buat lagi. Menggaduh. Ada nggak dalil? Itu tadi ya Pak ya? Tidak boleh menggaduh orang berdoa tadi. Sedangkan membaca Al-Fatihah cukup terdengar sama telinga kita sendiri. Sacido itu Pak. Maka amal cukup dengar telinga kita. Jadi membaca Al-Fatihah itu jangan kencangkan sehingga kawan kita terganggu sebelah kita. Cukup dengar telinga. Alhamdulillah. Kan enak. Tapi kalau kita membaca Al-Fatihah kuat-kuat, nah itu tadi terganggu Pak. Jadi konsepnya sholat dengan birrul walidain ini adalah seiring sejalan. Karena Rasulullah itu menempatkan apa Ustadz kira-kira cara seorang anak untuk mendapatkan mewujudkan birrul walidain atau ridhonya itu? Pertama itu satu diantaranya mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya. Tentu dengan satu catatan penting, selama keinginan dan saran-saran itu sesuai dengan ajaran Islam, boleh. Apabila bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, anak tidak punya kewajiban untuk mematuhi, bahkan harus menolaknya dengan cara baik seraya berusaha meluruskan hal demikian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Artinya, kalau orang tua memerintahkan kita, nak nikahlah sama si A, nikahlah sama si B, atau dalam pendidikan misalnya, adik sekolah di sini, atau hal yang lain, selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dengan Sunnah, misalkan, ayolah nak pergi kita ke dukun, kita cari jodoh, kita tanya dukun, mana jodoh untukmu yang bagus? Itu tidak mau, tidak. Tidak mau dah Bu, jangan dibawa ibu, tidak boleh. Itu anak tidak apa-apa menolak di sana Pak. Ayolah kita cari jodoh yang ganteng, atau kita taklukkan anak Bu RT misalnya. Nah Bu RT rancak tuh mah, ngapain aku dukun? Aduh kenalan mama, itu nama. Itu boleh kita nolak. Tapi kalau dibilangnya, nah untuk mencari jodoh nih sholat tahajud lah, pergilah ke masjid, istighfar, sedekah, itu wajib tuh Pak. Itu tidak boleh dilanggar. Ada caleg ini, dulu pernah sama saya, anaknya itu sudah doktor. Dia bilang jangan bawa Honda itu, kata ibunya kan, taruh aja di situ. Dilawannya ibunya ini taat Pak. Dilawannya, enggak dong Bu, sebentar saja saya keluar. Sampai di Umbansari lapat-lapatah kakinya, Honda itu belipik jadi 8.
Pulang dia ke rumah, ngapa insiden Bu? Aku kalau sekali ini aja lah Bu, tidak berani melawan, kata ibu. Begitu dahsyatnya ibu ini Pak. Jadi masuk waktu itu Pak? Udah ya? Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti dan keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, sesuai dengan hadis Rasulullah, la ta'ata fil maksiatillah, innamal ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, ketaatan hanyalah semata-mata dalam hal yang baik-baik saja. Jadi kalau orang tua kita menyuruh kita yang baik-baik, taatilah. Tapi kalau ada yang maksiat misalnya, tak perlu kita taati. Mudah-mudahan masih panjang lagi kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan kalau memang minggu depan panjang umur. Nah ini pula itu Pak. Siapa tahu pulang dari Sikau kalau Ustaz mulai lain nalillahi gitu kan. Mudah-mudahan indah. Insya Allah. Ibu minggu depan boleh ibu kumpulkan pertanyaan. Nah, tanyakan mengenai birrul walidain. Nah, kalau saya membuka pertanyaan begitu tidak boleh melenceng kemana-mana. Birrul walidain saja. Misalnya, Ustadz, orang tua saya sakit, mertua saya juga sakit misalnya. Mana yang harus saya dulukan? Nah, kalau menurut aturannya kalau anaknya laki-laki ya berarti yang didulukan ibu kan, ibu kandung dari laki-laki. Saya cukupkan sekian dulu karena waktu kita sudah masuk. Insya Allah to be continued, berlanjut. Kita lanjut ke minggu depan. Mari sama-sama kita kunjungi orang tua kita di 2024 ini lebih taat. Lebih sayang mendoakannya lebih cepat. Datangi juga kuburannya kalau memang mau melepas rindu atau membersihkan kuburan juga tidak apa-apa. Tetapi jangan meminta di kuburan itu, doa. Nanti cara menguburkan jenazah itu pun ada Pak, yang benar-benar sesuai apa yang diperintahkan Nabi. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan nanti jemaah-jemaah kita ini adalah orang-orang yang taat kepada ayah dan ibunya. Amin ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang taat kepada ibu kami yang hidup maupun yang mati ya Allah. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.